Panembahan Segara Madu atau Mbah Abdul Razak, putra dari Panembahan Kawis-Guwo, cucunya Sunan Prapen, adalah seorang pemuda gagah berani, penyebar agama Islam, penyayang orang tua hingga terbawa mati. Mbah Abdul Razak ini tinggal di Pulau Bawean bersama ibunda tercinta. Alkisah ketentraman hidup keluarga Mbah Abdul Razak terusik karena banyaknya fitnah terhadap keluarganya. Beliau diusir dari Bawean dan ibunya meninggal terbunuh. Jasad ibundanya dibuang ke laut, akhirnya terbawa ombak hingga sampai pinggiran Kali Lamong. Mbah Abdul Razak terus-menerus menyusuri lautan untuk mencari jasad ibunya, tetapi tidak juga ditemukannya. Kemudian suatu ketika jasad ibundanya ditemukan. Masyarakat menjadi heran karena di sekitar jasad tersebut airnya tidak asin, melainkan sangat manis seperti madu. Tidak ada bahasa yang dapat mengungkapkan kekuatan dan keindahan serta kepahlawanan dari cinta seorang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, kami sedang menyusuri jalan menuju ke makam keramat Panembahan Segara Madu atau Mbah Abdul Razak yang beralamatkan di Gunung Lengis, Desa Segara Madu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Silsilah Panembahan Segara Madu atau Mbah Abdul Razak bila dilihat dari Syekh Maulana Ishaq, dari sini Dewi Sekardadu menikah dengan Syekh Maulana Ishaq, kemudian melahirkan seorang putra yang bernama Raden Paku atau Sunan Giri, dan Sunan Giri ini menikah dengan Dewi Murtasiah binti Sunan Ampel yang melahirkan Sunan Dalem, dan dari Sunan Dalem ini memiliki putra yang bernama Sunan Prapen. Dari Sunan Prapen lahirlah Panembahan Kawis-Guwo, dan dari Kawis-Guwo inilah lahir seorang putra yang bernama Panembahan Segara Madu atau Mbah Abdul Razak. Silsilah beliau Mbah Abdul Razak kalau dilihat dari keturunan Nabi Muhammad SAW ke bawah, satu Nabi Muhammad SAW, dua Sayyidati Fatimah, kemudian Husain, dari Husain ini Zainal Abidin, dan yang kelima ada Muhammad Al-Baqir. Berlanjut ke bawah ada Ja'far Shodiq, yang ketujuh Al-Uraidis, dan yang kedelapan ada Muhammad. Yang kesembilan ada Isa. Keturunan yang ke-10 ada Ahmad Al-Muhajir. Yang ke-11 ada Ubaidillah. Kemudian yang ke-12 ada Alwi. Keturunan yang ke-13 ada Muhammad. Yang ke-14 ada Ali Qasim. 15 ada Muhammad Sahibul Marbat. 16 ada Alwi. 17 ada Abdul Malik, 18 ada Abdullah Su'ainsah, 19 ada Ahmad Jalal Basyah, yang ke-20 ada Said Jamaluddin Husain, dan 21 ada Syekh Ibrahim Zainul Akbar atau Ibrahim Asmarakandi, bapaknya Syekh Maulana Ishaq. Yang ke-22 Syekh Maulana Ishaq. Yang ke-23 Raden Paku atau Sunan Giri, dan yang ke-24 Sunan Dalem, yang ke-25 Sunan Prapen, yang ke-26 Panembahan Kawis-Guwo, dan yang ke-27 adalah Panembahan Segara Madu atau Mbah Abdul Razak.
Panembahan Segoro Madu ini adalah gelar yang diberikan kepada Mbah Abdul Razak, yaitu gelar dari seorang pemuda yang sangat pemberani, terutama di dalam menyebarluaskan keyakinan Islam dengan beramar ma'ruf nahi mungkar. Pemuda soleh, penyayang orang tuanya hingga terbawa mati. Beliau Mbah Abdul Razak ini tinggal di Pulau Bawean bersama ibunda tercinta. Alkisah ketentraman hidup keluarga Mbah Abdul Razak terusik karena banyaknya fitnah terhadap keluarganya. Beliau diusir dari Bawean dan ibunya meninggal dalam keadaan terbunuh. Kemudian jasad ibundanya dibuang ke laut, akhirnya terbawa ombak hingga sampai pinggiran Kali Lamong. Mbah Abdul Razak terus-menerus menyusuri lautan untuk mencari jasad ibundanya, tetapi tidak juga ditemukan. Kemudian suatu ketika jasad ibunya ditemukan, masyarakat menjadi sangat heran karena di sekitar jasad perempuan solihah tersebut airnya tidak asin melainkan sangat manis semanis madu. Dan akhirnya tempat ditemukan jasad tersebut dikenal dengan sebutan Segoro Madu. Segoro adalah laut, madu ya madu, manis bahasa Jawa ya manis. Mbah Abdul Razak muda karena kesekian waktu mencari jasad ibundanya. Kemudian beliau memakamkan jasad tersebut dan memilih tinggal di mana jasad ibunya ditemukan. Beliau menjadi penguasa dan menyebarkan ajaran agama Islam yang kemudian oleh masyarakat beliau diberikan gelar Panembahan Segoro Madu. Karena sangat cintanya, sayangnya terhadap ibundanya, Panembahan Segoro Madu atau Mbah Abdul Razak ini ketika meninggal dunia, beliau minta untuk dikuburkan di samping makam ibundanya. Sampai sekarang, makam Panembahan Segoro Madu atau Mbah Abdul Razak masih dirawat dengan baik oleh masyarakat sekitar. Mbah Abdul Razak dimakamkan di sebuah bukit yang lumayan tinggi yang bernama Gunung atau Bukit Lengis di Desa Segoro Madu, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik. Dari gapura tertuliskan Panembahan Segoro Madu atau Mbah Abdul Razak ini, kita masuk ke dalam, kita ikuti jalan yang cukup menanjak tinggi, dan di sudut jalan itu kita menemukan sebuah bangunan lumayan besar. Disitulah Panembahan Segoro Madu atau Mbah Abdul Razak serta ibundanya diistirahatkan. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, atas rahmat Allah kami sudah nyampe di gapura Panembahan Segoro Madu tersebut. Itu kita langsung masuk ke kompleks makam beliau. Di sekitar kompleks makam beliau ada banyak makam, dan makam itu adalah makamnya orang-orang terdekat beliau. Di area atau kompleks makam bagian luar ada lumpang dan alu, yaitu alat penumbuk padi. Kita tidak ngerti ceritanya, legendanya tentang tentang lumpang dan alu ini. Kita hanya mengetahui kalau memang fungsi dari lumpang dan alu adalah untuk menumbuk padi. Kita masuk lewat samping juga bisa, lewat depan, melewati aula juga bisa. Ini kita masuk dulu lewat depan melalui aula. Di pintu masuk kanan dan kiri terpampang papan silsilah beliau yang mulai dari Dewi Sekar Dadu hingga ke beliau Panembahan Segoro Madu. Dan di sampingnya juga ada
silsilah beliau yang dimulai dari Nabi Muhammad SAW hingga seterusnya ke bawah. Kita masuk, di situ ada pagar besi yang mengitari 2 makam. Itu adalah makamnya Panembahan Segoro Madu atau Mbah Abdul Razak, dan satunya lagi tidak ada namanya. Itu adalah makam dari ibundanya beliau yang sangat dicintainya. Panembahan Segoro Madu atau Mbah Abdul Razak adalah seorang pemuda gagah berani dan begitu cintanya, sayangnya terhadap ibundanya, hingga selama hidupnya beliau mengabdikan diri sebagai pemuda yang gagah berani, penyebar agama Islam. Dan kita juga bisa melihat sekitar kompleks makam beliau. Di luar pagar pusara makam Mbah Abdul Razak atau Panembahan Segoro Madu terdapat makam lainnya juga tanpa nama. Cungkup beliau dalam keadaan terbuka, dan dari pintu samping kompleks makam ada pohon besar tembus bangunan ke atas. Cungkup yang berlubang itu dinaungi pohon besar nan rindang, menambah pemandangan alam ini semakin nan estetik, segar, tenang, dan sangat nyaman sekali bagi siapa saja yang ingin menenangkan diri atau mencari sumber inspirasi. Pada dinding kompleks bangunan makam beliau ada bingkai foto yang memuat pohon kekerabatan kekeluargaan beliau dari Panembahan Segoro Madu, dan juga ada bingkai-bingkai foto lainnya yang memuat doa-doa. Dan di sini, di kompleks makam beliau ini tepat berada di belakang Gelora Joko Samudro atau juga dekat dengan radio Suara Giri FM, kurang lebih sekitar 100 meter. Tidak jauh dari makam Panembahan Segoro Madu ini ada cungkup yang terbuka. Itu adalah makamnya Mbah Cari. Mbah Cari ini orang kepercayaan Panembahan Segoro Madu. Cungkupnya ada di depan musola samping kamar mandi dan balai tempat ibadah. Di dalam cungkup terbukanya Mbah Cari ini juga ada 2 makam tanpa nama. Mungkin itu kalau tidak putra-putrinya juga istrinya, kurang tahu saya. Bapak Ibu, dari cerita Panembahan Segoro Madu atau Mbah Abdul Razak ini kita menjadi terinspirasi dari kisah beliau bahwa kasih sayang seorang ibu terhadap anak tak terikat oleh dimensi waktu, itu sudah biasa. Tetapi di sini Panembahan Segoro Madu kasih sayang yang luar biasa terhadap ibundanya telah beliau bawa hingga terbawa mati. Demikian cerita sekilas tentang kasih sayang Panembahan Segoro Madu kepada ibundanya hingga terbawa mati. Terima kasih masih setia di channel Fahrudin Muiswatin Present.